Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Muslim. Hari ini Ais, Alfa, dan Aska sedang belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas dari Bu Guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian gaya. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, jangan lupa kita harus selalu terintegrasi dengan leadership dan green education dan IMTA. Muatan pembelajarannya, IMTA Quran Surat Maryam ayat 45. Muatan leadershipnya meningkatkan rasa ingin tahu, dan muatan green educationnya tentang masalah lingkungan. Asik ya kalau main bola sama teman-teman, pasti seru. Oh, seru ya? Aku kok nggak ngerti. Serunya main bola cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru, tentang gaya dan gerak kan? Jadi, gaya itu apa? Gaya adalah bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda baik yang bergerak maupun yang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya seperti lemari itu, pasti tidak akan bergerak jika aku sendirian mendorongnya. Kalau didorong 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Ini artinya benda bergerak akan lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda akan bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana jika aku menendang dan kamu menangkap bola, itu akan berhenti diam saat ditangkap? Benda bergerak dapat berubah arah jika diberi gaya. Gaya dapat mempengaruhi benda yang diam maupun yang bergerak. Contohnya seperti menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman. Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti diam. Untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tidak bergerak. Benda dapat bergerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar atau bidang tegak. Ini kan seperti kalau kita melempar bola tenis ke tembok, akan berbalik arah lagi ke kita. Kaki menekan pedal sepeda dan terjadilah gerakan dorongan dan sepeda melaju. Mengayuh sepeda di jalan yang datar berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan yang miring. Mengayuh sepeda di jalan yang menanjak butuh gaya lebih besar daripada di jalan yang datar. Sedangkan mengayuh sepeda di jalan yang turun, gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Semakin turun jalanan, maka gaya akan semakin kecil. Lalu, bagaimana waktu aku bermain bulu tangkis? Jadinya bergerak ke arah lain kan? Benda bergerak dapat berubah arah jika diberi gaya. Benda bulat, kotak, atau lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Lalu, jenis gerak benda nih, berputar, menggelinding, jatuh, memantul, mengalir, merupakan jenis-jenis gerak benda. Lalu, gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Gaya mengakibatkan benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam, bergerak makin cepat, atau berubah arah. Alhamdulillah, asik! Aku jadi semakin paham tentang gaya dan gerak benda. Nah teman-teman, saatnya kita lakukan evaluasi dari video yang sudah kalian simak tadi. Yang pertama, mengapa gaya penting dalam kehidupan kita? Yang kedua, bagaimana gaya bekerja saat kita naik sepeda? Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Video by Yuli Astuti, voice by Chana dan Gadisa. Semoga bermanfaat.